Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari tim media pembelajaran inovatif Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Tim kami terdiri dari 3 orang. Yuk kenalan siapa aja sih? Ada Kak Sofia, Kak Nida, dan Kak Garnis. Nah teman-teman, mari kita jelajahi alam semesta dengan fenomena teori relativitas khusus. Tujuan pembuatan media ini agar mempermudah teman-teman dalam memvisualisasikan fenomena relativitas khusus, pemahaman terhadap materi, serta fleksibilitas dalam pembelajaran yang bisa diakses di mana dan kapanpun. Mari kita mulai petualangannya. Di petualangan ini, mari kita hadapi Raja Belut yang jahat dan ambil kembali kunci harta karun yang telah dicuri Raja Belut. Simak, pahami, dan pecahkan setiap tantangan yang kamu temukan. Petualangan pertama, mari kita lihat kompetensi dan indikator relativitas khusus. Relativitas khusus merupakan materi kelas 12 yang termuat dalam kompetensi dasar KD 3.7 dan 4.7. Adapun 2 indikator pembelajaran yang harus dicapai, yaitu siswa diharapkan mampu memahami konsep-konsep transformasi dan postulat relativitas khusus. Siswa mampu menjelaskan konsep-konsep transformasi dan postulat relativitas khusus. Untuk petualangan selanjutnya, mari kita lihat materi relativitas khusus. Apakah kalian tahu apa itu relativitas khusus? Relativitas khusus merupakan pengukuran besaran fisika dan kecepatan cahaya yang mutlak dan bergantung pada pandangan pengamat, baik sedang bergerak ataupun tidak, dengan menggunakan hukum fisika yang sama. Ingat ya teman-teman, teori ini didasari oleh 2 postulat. Apa? Postulat? Apa itu postulat? Asumsi yang menjadi pangkal dalil yang dianggap benar tanpa perlu membuktikannya. Yang pertama, hukum fisika berlaku sama dalam semua kerangka acuan inersia, yaitu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan. Yang kedua, kecepatan cahaya di ruang hampa selalu konstan dan tidak tergantung pada gerak sumber cahaya atau pengamat. Kecepatan cahaya adalah batas kecepatan maksimum di alam semesta yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kerangka acuan. Kerangka acuan ini dibagi 2. Ada kerangka inersia, kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan tanpa dipercepat dan diperlambat. Dan kerangka non-inersia, kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan yang dipercepat maupun diperlambat. Mari kita lihat soal ini. Menurut pengamat yang ada di dalam kapal selam yang bergerak adalah penyelam. Tetapi menurut penyelam, yang bergerak adalah orang yang berada di kapal selam. Jadi, siapakah yang benar? Jawabannya adalah tidak keduanya. Karena pengamat penyelam dan pengamat yang ada di kapal selam sama-sama bergerak. Mari melanjutkan petualangan selanjutnya. Transformasi Galileo akan berlaku jika kecepatan relatif P ini sangat-sangat jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya. Misalnya, terdapat 2 kerangka koordinat yang berbeda, yaitu K dan K aksen, di mana K aksen ini bergerak dengan kecepatan tetap P terhadap K. Sehingga kita dapat mendefinisikan bahwa kerangka inersia itu adalah kerangka yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap suatu kerangka acuan. Yang di sini kita pilih kerangka acuannya adalah K, kemudian K aksen itu bergerak dengan kecepatan tetap P. Di sini kita hanya akan meninjau kerangka inersia. Maka transformasi Galileo itu berlaku pada saat kecepatan P ini jauh lebih rendah daripada kecepatan cahaya. Itu akan mengatur bahwa X-aksen, yaitu posisi suatu objek, misalnya lampu biru ini menurut kerangka K-aksen akan sama dengan X-aksen sama dengan X min PT, di mana T-aksen yaitu waktu yang terukur oleh kerangka K-aksen sama dengan T atau waktu yang diukur oleh kerangka K. Sedangkan untuk Y-aksen dan Z-aksen itu akan sama untuk keduanya. Mengapa demikian?
karena arah gerak kerangka K aksen itu terdapat pada sumbu X. Sekarang, jika terdapat dua buah peristiwa, misalnya ada lampu biru dan lampu merah, maka menurut pengamat pada kerangka K, jarak antara keduanya atau delta X adalah X2 dikurang X1. Sedangkan selang waktu antara kedua peristiwa ini, misalnya delta T, yaitu T2 dikurang T1. Sedangkan menurut pengamat yang ikut bergerak bersama kerangka K aksen, jarak antara kedua peristiwa ini atau delta X aksen yaitu X2 aksen dikurang X1 aksen. Sedangkan selang waktu antara keduanya yaitu delta T aksen sama dengan T2 aksen dikurang T1 aksen. Mari melanjutkan petualangan selanjutnya. Jika kecepatan P ini sangat tinggi, lebih dari 1/10 kecepatan cahaya, maka transformasi Galileo tidak berlaku lagi dan harus diperluas dengan transformasi Lorentz. Yang ini berlaku secara umum, di mana X aksen sama dengan gamma dikalikan dengan X dikurang P dikali T, dan kemudian T aksen itu sama dengan gamma dikalikan dengan T dikurang P per C kuadrat dikali dengan X. Sedangkan Y aksen dan Z aksen itu sama dengan Y dan Z. Sehingga di sini kita lihat bahwa waktu yang terukur oleh kerangka K dan K aksen itu tidak lagi sama, sedangkan tadi menurut transformasi Galileo, waktu yang terukur oleh kedua kerangka itu akan sama. Nah, kita lihat bahwa X dan T ini saling terkait sehingga kita bisa dapatkan juga bahwa X sama dengan gamma dikalikan dengan X aksen plus P dikali T aksen, kemudian T atau waktu yang terukur oleh kerangka K itu sama dengan gamma dikalikan dengan T aksen plus P per C kuadrat dikalikan dengan X aksen, di mana gamma itu adalah 1/1 min P kuadrat per C kuadrat, dan ini adalah faktor Lorentz. Mari kita lanjutkan petualangan kelima dengan evaluasi. Oh tidak, sekarang kamu ditangkap oleh kawanan Raja Belut. Yang harus kamu lakukan hanyalah menjawab pertanyaan itu dengan benar agar kamu selamat dari si Raja Belut jahat. Agar kamu terbebas, ayo kita mulai melawan si Raja Belut dan ambil kembali kunci untuk harta karun itu. Let's go! Transformasi Lorentz akan digunakan jika F lebih besar dari 0,5C, F kurang dari 0,5C, atau F kurang dari C. Apa jawabanmu? Mari kita cek apakah F lebih besar dari 0,5C. Ya, jawabanmu benar. Pertanyaan selanjutnya. Kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap tanpa dipercepat dan diperlambat adalah kerangka acuan bergerak, kerangka acuan inersia, atau kerangka acuan inersia. Apa jawabanmu? Mari kita cek apakah kerangka acuan inersia. Ya, jawabanmu benar. Selanjutnya, terdapat dua postulat Einstein yang mendukung teori relativitas khusus. Terdapat dua jawaban. Kalau tidak salah sih semuanya konstan ya, di mana hukum-hukum fisika berlaku sama pada seluruh kerangka acuan yang memiliki kecepatan konstan dan kecepatan cahaya di ruang hampa selalu konstan. Mari kita cek. Ya, jawabanmu benar. Wow, kamu berhasil mengalahkan si Raja Belut jahat. Mari kita ambil kunci tersebut untuk melanjutkan petualangan. Mari kita lanjutkan untuk berburu harta karun. Wow, ternyata kita disuruh memilih harta karun. Peti mana yang akan kita pilih? Sepertinya peti hijau itu menarik. Wow, ternyata kita mendapatkan banyak sekali harta karun berharga. Ayo kita bergegas dan bawa emas ini sampai permukaan. Nah, melalui petualangan bawah laut ini, kita dapat mengetahui bahwa suatu gerak, benda, ataupun objek ini dikatakan relatif, yang dikaitkan dengan teori relativitas khusus, yang dipengaruhi oleh dua kerangka, yaitu kerangka acuan inersia dan kerangka acuan non-inersia. Semoga materi penjelasan dari kita dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.